Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 9. Tidak semua orang datang kemari untuk tujuan itu. Misalnya, kita bertiga ini, sahut rekannya yang berjanggut putih dengan nada dingin. Liu Zhengfen mengadakan upacara cuci tangan baskom emas, yang berarti ia mengundurkan diri dari dunia persilatan. Ia tidak peduli lagi dengan permasalahan para pesilat seperti kita. Sehebat apapun ilmu silatnya, tetap saja tidak ada gunanya lagi. Jadi, untuk apa mereka menjalin persahabatan dengannya? Masalahnya bukan seperti itu, Kakak Peng, kata yang paling muda. Walaupun Tuan Majikan Liu mengundurkan diri dari dunia persilatan, tetap saja ia adalah orang nomor 2 di perguruan Hengshan. Siapa yang bersahabat dengannya berarti bersahabat pula dengan perguruan Hengshan, dan ini bisa berarti bersahabat pula dengan Serikat Pedang Lima Gunung. Serikat Pedang Lima Gunung, sahut si janggut putih. Memangnya kau pantas bersahabat dengan mereka? Bukan begitu, Kakak Peng, jawab si mata satu membela si pemuda. Kita hidup di dunia persilatan, mempunyai banyak sahabat adalah bermanfaat, mempunyai sedikit musuh adalah menguntungkan. Meskipun orang-orang Serikat Pedang Lima Gunung memiliki kepandaian tinggi, namun mereka sama sekali tidak suka memandang rendah pihak lain. Andai kata mereka itu angkuh dan sombong, mana mungkin begitu banyak orang sudi datang ke kota Hengshan sini untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Majikan Liu. Si janggut putih bermarga Peng mendengus. Sebagian besar dari mereka hanya datang untuk menjilat. Hatiku muak melihatnya. Meskipun keberadaannya tidak dianggap, Lin Pingxi diam-diam menyimak pembicaraan mereka bertiga. Sebenarnya ia berharap mereka menyinggung tentang perguruan Qing Cheng, namun ketiganya lantas menghentikan pembicaraan dan memilih minum karena tidak sepaham lagi. Tiba-tiba terdengar suara orang lain berkata perlahan dari arah belakang, "Paman Wang, kabarnya usia Tuan Majikan Liu baru sekitar 50-an, tapi mengapa ia tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan? Padahal, bisa dikatakan ia sedang berada di puncak kejayaan." Banyak sekali alasan untuk mengundurkan diri, jawab seorang yang lebih tua. Misalnya, seorang penjahat melakukan upacara cuci tangan bisa jadi karena ia telah menyesali semua perbuatannya dan memutuskan untuk hidup secara baik-baik. Dengan demikian, ia dapat mewariskan nama baik kepada anak cucunya. Kedua, ia dapat menghindarkan diri dari tuduhan masyarakat sekitar apabila terjadi kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya. Tapi Tuan Majikan Liu seorang terhormat dan memiliki kekayaan yang melimpah pula. Alasan seperti ini jelas tidak sesuai untuknya. Tentu saja, jawab rekannya yang lebih muda tadi. Paman Wang melanjutkan, seseorang yang telah mempelajari ilmu silat, maka selamanya ia akan hidup di bawah kilatan senjata. Setiap orang persilatan pasti pernah melukai atau mengikat permusuhan dengan pihak lain. Semakin tua usia seseorang tentu kekuatannya akan semakin berkurang. Mungkin alasan Tuan Majikan Liu mengundang banyak orang untuk menyaksikannya mengundurkan diri dari dunia persilatan agar ia bisa mengakhiri semua permusuhan dengan pihak lain. Musuh-musuhnya tidak perlu takut lagi kepadanya, dan sebaliknya, ia tidak perlu takut lagi kalau ada orang yang hendak membuat perhitungan dengannya. Tapi, Paman, sahut yang lebih muda. Bukankah cara seperti ini justru merugikan dirinya sendiri? Merugikan bagaimana? Tanya Paman Wang. Bisa saja Tuan Majikan Liu menyatakan mundur dan melupakan semua permusuhannya, ujar si keponakan. Tapi bagaimana kalau orang lain yang memusuhinya tetap tidak peduli? Padahal Tuan Majikan Liu sudah berjanji untuk tidak lagi menggunakan ilmu silatnya. Lantas, kalau musuhnya itu datang, apa dia menyerah begitu saja dan membiarkan dirinya dibunuh tanpa perlawanan? Kau ini memang benar-benar masih hijau, jawab Paman Wang. Mengundurkan diri dari dunia persilatan bukan berarti melupakan semua ilmu silat begitu saja, atau menyerah kalah jika ada musuh yang datang. Bukan seperti itu. Lagi pula siapa orangnya yang berani membuat masalah dengan Tuan Majikan Liu yang memiliki kedudukan tinggi di perguruan Hengshan? Memangnya orang itu memiliki hati singa atau jantung macan, berani menantang Tuan Majikan Liu? Andai kata Tuan Majikan Liu tidak melayani serangan musuh, tetap saja ia memiliki banyak murid yang siap melindunginya setiap saat. Kau tidak perlu mengkhawatirkan yang tidak-tidak. Si janggut putih bermarga Peng yang duduk di samping Lin Pingxi bergumam menanggapi percakapan tersebut,
Di atas langit masih ada langit. Di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai. Memangnya di dunia ini tidak ada yang lebih hebat darinya. Ucapannya ini sangat pelan sehingga tidak sampai terdengar oleh paman dan keponakan yang duduk di belakangnya itu. Si paman bermarga Wang kembali berkata, seperti halnya seorang pengusaha biro ekspedisi ternama yang telah banyak mengeruk keuntungan, kalau dia mengundurkan diri pada waktu yang tepat, tentu ia bisa hidup tenang menikmati masa tua daripada bertempur melawan para penjahat yang menaruh dendam kepadanya. Jantung Lin Pingzi berdebar kencang mendengar ucapan orang itu. Apakah ia sedang membicarakan ayahku? Andai saja ayah mengundurkan diri beberapa tahun yang lalu, tentu ia tidak akan bernasib sial seperti ini, ujarnya dalam hati. Si janggut putih bermarga Peng kembali menanggapi, seorang jenderal biasa mati di medan perang. Seorang pengamat lebih pandai bicara daripada pelaku. Memangnya mudah mengundurkan diri ketika berada di puncak kejayaan? Si mata satu menyahut, benar sekali. Beberapa hari ini aku mendengar banyak pujian untuk Tuan Majikan Liu. Katanya, Tuan Majikan Liu mengundurkan diri pada saat dirinya sedang berjaya, baik itu dalam ilmu silat maupun kedudukannya di perguruan. Sungguh mengagumkan. Seorang pria setengah tua berbaju sutra yang duduk di sudut ruangan tiba-tiba ikut bicara, 2 hari yang lalu di kota Wuhan aku mendengar cerita dari kawan-kawan persilatan bahwa Tuan Majikan Liu mengundurkan diri karena suatu permasalahan yang sulit untuk dijelaskan. Si mata satu yang duduk di samping Lin Pingzi langsung menoleh dan bertanya, memangnya mereka bercerita apa? Mengapa tidak kau sampaikan saja di sini? Mulut bisa menjadi sumber bencana, jawab si baju sutra. Cerita itu mungkin bisa disampaikan di Wuhan. Tapi kalau di Hengshan sini, mana aku berani? Seorang bertubuh pendek gemuk menanggapi dengan suara keras, meskipun kau tidak bercerita juga semua orang sudah tahu. Ini bukan suatu rahasia lagi. Tuan Majikan Liu menggelar upacara cuci tangan baskom emas adalah karena ilmu silatnya terlalu tinggi, serta memiliki banyak kawan. Semua mata langsung beralih memandang pria pendek yang bersuara keras itu. Beberapa di antara mereka bertanya, mana mungkin seorang berilmu tinggi dan punya banyak kawan memilih mengundurkan diri dari dunia persilatan? Memangnya ada persoalan apa di balik ini semua? Orang-orang yang tidak mengetahui permasalahannya sudah pasti merasa bingung. Akan tetapi bagi mereka yang paham terhadap seluk-beluk masalah ini tentu tidak merasa aneh lagi, jawab si pendek gemuk dengan wajah bangga. Seluk-beluk bagaimana? Desak salah seorang. Si pendek gemuk tidak menjawab, hanya tersenyum-senyum saja. Untuk apa kalian bertanya kepadanya? Sahut seorang bertubuh kurus yang duduk di sudut ruangan. Dia sendiri sebenarnya juga tidak tahu apa-apa. Dia hanya asal menguap saja. Siapa bilang aku tidak tahu? Sahut si pendek gemuk dengan suara keras dan kasar. Alasan Tuan Majikan Liu mengundurkan diri adalah demi untuk menjaga perdamaian di dalam perguruan Hengshan sendiri. Ia menjaga agar tidak terjadi pertengkaran di antara sesama saudara. Orang-orang pun bertanya, pertengkaran apa? Memangnya ada perselisihan apa? Pertengkaran sesama saudara bagaimana? Apakah ada permasalahan di antara murid-murid Hengshan? Si pendek gemuk menjawab sinis sambil melirik si kurus, orang luar mengatakan Tuan Majikan Liu adalah jago nomor 2 dalam perguruan Hengshan. Namun sebenarnya, orang-orang Hengshan sendiri mengetahui kalau jurus pedang angin puyuh menjatuhkan belibis miliknya lebih hebat daripada sang kakak, yaitu Tuan Besar Mo, ketua perguruan Hengshan. Setelah terdiam sejenak, ia melanjutkan, konon dalam sekali tebas Tuan Besar Mo bisa menjatuhkan 3 ekor belibis. Sementara Tuan Majikan Liu bisa menjatuhkan 5 sekaligus. Tidak hanya itu, murid-murid Tuan Majikan Liu rata-rata lebih pandai daripada murid-murid Tuan Besar Mo. Kalau hal ini dibiarkan begitu saja, bisa jadi pada suatu saat nanti Tuan Besar Mo akan kehilangan wibawa dan pengaruh di dalam perguruan. Kabarnya, kedua pihak pernah bentrok di tempat rahasia. Meskipun Tuan Majikan Liu lebih kaya dan terpandang, namun ia memilih mundur daripada bertengkar melawan kakak seperguruan sendiri. Sungguh mengagumkan, sahut beberapa orang hampir bersamaan. Tuan Majikan Liu mengetahui mana yang lebih penting. Manusia seperti dia jarang ada di dunia ini. Kalau begitu ini merupakan kesalahan Tuan Besar Mo, sahut seorang lagi. Bukankah kalau Tuan Majikan Liu mengundurkan diri kekuatan perguruan Hengshan banyak berkurang? Memangnya satu orang menentukan segalanya?
Yang penting kedudukanku sebagai ketua perguruan Hengshan tetap aman tanpa saingan. Peduli apa kalau perguruanku lebih kuat atau lemah, sahut si baju sutra dengan gaya menirukan Tuan Besar Mo. Si pendek gemuk menuang habis teh dalam pocinya, kemudian berseru, "Pelayan, aku minta teh lagi." Setelah diam sejenak, ia kembali melanjutkan, "Coba lihat, padahal ini adalah acara besar yang diadakan seorang tokoh penting perguruan Hengshan. Dari golongan lain sudah banyak yang berdatangan untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Majikan Liu, tapi dari perguruan Hengshan sendiri." Belum habis perkataan si pendek gemuk tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi dari arah pintu dengan diiringi alunan suara rebab bernada panjang. Sungguh miskin keluarga yang, namun mempersembahkan kesetiaan, melindungi kerajaan Song, demikian syair lagu yang ia nyanyikan, begitu memilukan dan menyayat hati. Semua orang langsung berpaling ke arah datangnya suara. Tampak seorang pria tua duduk di samping meja dekat pintu masuk. Tubuhnya kurus dan tinggi serta wajahnya terlihat cekung. Orang tua itu memakai baju panjang berwarna biru. Namun, warna biru ini sudah agak luntur dan terlihat sangat kusam. Si pendek gemuk pun membentak, "Dasar pengamen miskin. Nyanyianmu seperti jeritan setan. Mengganggu orang bicara saja." Pria tua itu merendahkan suara rebabnya namun tetap bersenandung meneruskan nyanyian, "Di pantai pasir emas, kedua naga bertemu, kedua naga bertempur." "Sobat, bagaimana kelanjutan ceritamu tadi? Bagaimana dengan orang-orang perguruan Hengshan?" sahut seseorang kepada si pendek gemuk. Yang ditanya pun menjawab, "Coba lihat, murid-murid Hengshan yang sibuk menerima tamu hanyalah murid-murid Tuan Majikan Liu saja. Memangnya kalian melihat ada murid-murid Hengshan lainnya di kota ini?" Sejenak semua orang saling pandang dan menjawab, "Benar juga." Tidak seorang pun dari mereka yang terlihat. Bukankah ini berarti mereka merendahkan kedudukan Tuan Majikan Liu? Si pendek gemuk hanya tertawa dingin sambil melirik si baju sutra. Ia lalu berkata, "Maka itu, kita tidak perlu takut membicarakan urusan perguruan Hengshan di sini. Untuk apa kita takut, kalau mereka sendiri tidak mungkin mendengarnya?" Tiba-tiba suara rebab si pengamen tua kembali mengalun dengan keras dan nadanya pun berubah menjadi tinggi. Orang itu kembali bernyanyi, "Budak kecil menyebabkan bencana besar." "Berhenti mengganggu orang," bentak seorang pemuda sambil melemparkan beberapa keping uang tembaga yang kemudian jatuh secara tepat di meja pengamen tua itu. Si pengamen pun memungut dan memasukkannya ke dalam saku sambil berterima kasih. Si pendek gemuk berkata, "Rupanya sobat muda ini ahli melempar senjata rahasia. Lemparanmu benar-benar sempurna." Bukan apa-apa," jawab si pemuda sambil tersenyum bangga. "Jadi, berdasarkan ceritamu tadi, Tuan Besar Mo tidak akan datang ke kota ini?" "Mana mungkin ia datang," sahut si pendek gemuk, "hubungan Tuan Besar Mo dan Tuan Majikan Liu bagaikan air dan api. Bila bertemu sebentar saja pasti langsung bertengkar. Tuan Majikan Liu sudah mengalah kepadanya, harusnya dia senang." Tiba-tiba si pengamen tua bangkit dari tempat duduknya kemudian berjalan menghampiri si pendek gemuk dan memandanginya dari atas ke bawah dengan sorot mata tajam. "Kurang ajar. Kau mau apa, tua bangka?" bentak si pendek gemuk gusar. "Omong kosong," jawab si pengamen tua sambil menggelengkan kepala. Kemudian ia berputar dan melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Si pendek gemuk tersinggung dan berniat mencengkeram bahu si pengamen tua dari belakang. Namun tiba-tiba matanya silau oleh kilatan pedang yang berkelebat dengan cepat ke arah meja tempat duduknya. Si pendek gemuk langsung melompat menghindar. Pedang itu ternyata milik si pengamen tua yang kemudian bersarang kembali di dalam rebab. Semua orang terkejut begitu mengetahui ternyata si pengamen tua menyimpan pedang tipis di dalam alat musiknya. "Dasar omong kosong," ujar orang tua itu sambil kemudian melangkah pergi meninggalkan rumah minum tersebut. Semua mata memandanginya dengan heran sampai bayangan orang itu lenyap ditelan derasnya hujan. Samar-samar mereka hanya mendengar suara rebab si pengamen tua yang mengalun semakin lirih dan menjauh. "Hei, coba kalian lihat," seru salah seorang sambil menunjuk ke arah meja si pendek gemuk. Semua orang serentak menoleh. Tampak 7 buah cawan di meja itu semua telah terpotong setebal 2 senti. Masing-masing potongan jatuh ke samping sedangkan badan cawan yang tersisa masih tegak berdiri, tidak bergeser atau terguling sedikit pun. Para tamu di kedai itu langsung berdatangan mengerumuni meja dan kagum menyaksikan kehebatan ilmu pedang si pengamen tua tadi. Salah seorang menyahut, "Siapa dia sebenarnya?"
Ilmu pedangnya begitu hebat? Sekali tebas, pedangnya memotong rata 7 cawan tanpa merobohkannya sedikit pun. Untungnya orang tua tadi masih bermurah hati. Kalau tidak, tentu kepalamu sudah menggelinding di lantai, ujar seseorang kepada si pendek gemuk. Pengamen tua tadi tentu seorang jago silat papan atas. Si pendek gemuk hanya termangu-mangu tidak menjawab sedikit pun. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kedua matanya melotot tanpa berkedip memandangi ketujuh cawan yang terpotong rapi di atas mejanya itu. Si baju sutra tersenyum sambil berkata, apa kataku tadi? Mulut bisa menjadi sumber bencana. Di Hengshan sini banyak berkeliaran orang-orang sakti. Mungkin pengamen tua tadi adalah sahabat baik Tuan Besarmo. Karena kau berani berbicara yang buruk-buruk tentang Tuan Besarmo, maka dia pun memberimu sedikit pelajaran. Siapa bilang dia sahabat Tuan Besarmo, sahut si janggut putih bermarga Peng. Orang tua pembawa rebab tadi adalah Tuan Besarmo sendiri, alias si malam hujan di Xiao Xiang, ketua perguruan Hengshan yang ternama. Hah? Jadi dia adalah Tuan Besarmo, sahut orang-orang bersamaan, dari mana kau tahu kalau dia itu Tuan Besarmo? Si janggut putih menjawab, mudah saja. Bukankah Tuan Besarmo terkenal suka bermain rebab dan membawakan lagu malam hujan di Xiao Xiang? Permainan musiknya sangat bagus sampai-sampai bisa membuat orang yang mendengar mencucurkan air mata. Di dalam rebab tersimpan pedang, pedang mengeluarkan suara rebab. Kata-kata ini menggambarkan kehebatan ilmu silat Tuan Besarmo. Kalian berada di kota Hengshan, mengapa tidak mengetahui hal ini? Si janggut putih bermarga Peng itu lantas menoleh ke arah si pendek gemuk dan berkata, tadi kau bilang dalam sekali tebas Tuan Majikan Liu bisa menjatuhkan 5 ekor burung belibis sedangkan Tuan Besarmo hanya menjatuhkan 3. Sekarang Tuan Besarmo memotong rata 7 cawan tanpa terguling sedikit pun hanya dalam sekali tebas. Coba pikir, mana yang lebih sulit, memotong 7 cawan atau 3 belibis? Tidak heran kalau dia tadi menyebutmu tukang omong kosong. Si pendek gemuk hanya terdiam tanpa menjawab sepatah kata pun. Wajahnya tertunduk dan terlihat masih pucat seperti mayat. Si baju sutra segera membayar semua pesanan mereka berdua dan mengajak temannya itu pergi meninggalkan rumah minum tersebut. Semua orang di tempat itu merasa ngeri menyaksikan kehebatan ilmu pedang Tuan Besarmo, si malam hujan di Xiao Xiang. Tadi ketika si pendek gemuk memuji-muji keunggulan ilmu silat Liu Zhengfeng dibandingkan Tuan Besarmo, sedikit banyak mereka ikut membenarkannya. Takut tertimpa masalah, mereka pun beramai-ramai membayar dan meninggalkan rumah minum itu pula. Tempat yang tadinya ramai dan penuh sesak kini berubah sepi hanya dalam waktu sekejap. Di rumah minum itu kini tinggal Lin Pingxi serta 2 orang lainnya yang tertidur di atas meja mereka. Lin Pingxi sendiri masih termangu-mangu memandangi 7 cawan yang terpotong rata tadi. Dalam hati ia berpikir, luar biasa ilmu orang itu. Dari luar terlihat buruk rupa, tak disangka menyimpan kepandaian yang mengagumkan. Jika aku tidak meninggalkan kota Fuzhou, mungkin sampai saat ini aku masih beranggapan bahwa orang yang paling hebat di dunia adalah ayah. Oh, aku benar-benar seperti katak dalam tempurung, tidak tahu luasnya jagat raya. Andai saja aku bisa menjadi muridnya, tentu dendam keluargaku dapat terbalaskan. Sejenak kemudian Lin Pingxi kembali berpikir, hei, kenapa aku tidak mencari Tuan Besarmo dan menjadi muridnya? Kenapa aku tidak mencarinya dan memohon kepadanya supaya membantuku membebaskan ayah dan ibu? Pemuda bermarga Lin yang sedang menyamar bungkuk itu pun bangkit hendak melangkah, namun tiba-tiba ia tersentak, tunggu dulu. Bukankah Tuan Besarmo adalah ketua perguruan Hengshan? Padahal, Serikat Pedang 5 Gunung memiliki hubungan baik dengan perguruan Qincheng. Ah, mana mungkin Tuan Besarmo sudi bertengkar dengan kawan sendiri demi membela seorang asing macam aku ini. Seketika Lin Pingxi duduk kembali dengan perasaan putus asa. Tiba-tiba ia mendengar suara seorang perempuan yang nyaring dan merdu berkata dari arah luar, kakak kedua, hujan ini tidak juga berhenti. Bajuku sudah basah kuyup. Bagaimana kalau kita minum teh hangat lebih dulu? Lin Pingxi terperanjat karena suara itu seolah tidak asing baginya. Suara merdu tersebut tidak lain adalah suara si gadis burik penjual arak di tepi kota Fuzhou dulu. Segera ia pun menundukkan kepala supaya tidak dikenali gadis itu. Terdengar suara seorang pria tua menjawab, baiklah, kita bisa minum dulu. Sejenak kemudian Lin Pingxi mendengar kedua orang itu melangkah masuk dan langsung duduk di belakangnya. Dengan sangat berhati-hati Lin Pingxi melirik kedua orang yang baru datang itu.
Tidak salah lagi, mereka adalah pasangan kakek dan cucu penjual arak yang dulu mengaku bernama kakek Sa dan Wan Er. Diam-diam Lin Pingxi berpikir, ternyata hubungan kedua orang ini adalah saudara seperguruan. Tapi mengapa mereka menyelamatkan aku? Apa hanya karena balas budi karena aku sudah menolong gadis ini di kedai arak waktu itu? Lalu, apakah mereka juga mengetahui keberadaan ayah dan ibu? Pelayan rumah minum telah datang untuk membersihkan meja dan membawakan teh kepada mereka. Tiba-tiba kakek Sa berkata, "Adik kecil, coba lihat itu." Wan Er menoleh dan berseru kagum, "Hebat sekali. Siapa orangnya yang mampu memotong rata 7 cawan ini? Sungguh ilmu pedang yang luar biasa." "Adik kecil, aku ingin mengujimu," ujar kakek Sa. Dalam sekali tebas 7 cawan langsung terpotong semua dengan rapi. "Menurutmu siapa yang bisa melakukan ini?" "Aku tidak berada di sini dan melihat kejadiannya secara langsung." Bagaimana aku tahu siapa pelakunya?" geru Tuan Er. Tiba-tiba ia tertawa dan berkata, "Aku ingat sekarang. Aku ingat sekarang." Cawan-cawan ini terpotong oleh jurus ke-17 dari jurus pedang angin puyuh menjatuhkan belibis. "Ah, ini pasti perbuatan Paman Liu." Kakek Sa menanggapi, "Aku ragu apakah Paman Liu bisa melakukannya. Aku rasa ilmu silatnya belum mencapai tingkatan ini." "Tebakanmu nyaris benar." "Tunggu dulu," sahut Wan Er. "Aku tahu sekarang. Ini adalah perbuatan Paman Mo, alias si malam hujan di Xiaoxiang." Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dan gemuruh tawa beberapa orang yang tiba-tiba saja sudah muncul di tempat itu. Mereka berkata, "Sungguh tajam penglihatanmu, adik kecil." Lin Pingxi terkejut dan berpikir, dari mana orang-orang ini muncul? Perlahan matanya melirik. Tampak 7 orang sudah berdiri di dekat meja kakek Sa dan Wan Er. 5 orang di antara mereka muncul dari balik dapur, sedangkan 2 lainnya adalah sepasang laki-laki yang tidur tertelungkup di atas meja tadi. Di antara ke-7 orang itu ada yang berdandan seperti kuli, ada yang membawa sempoa seperti pedagang, ada pula yang membawa seekor kera kecil di atas pundaknya. Ternyata rombongan gelandangan bersembunyi di sini. "Hampir saja kalian membuatku mati kaget," sahut Wan Er, si gadis burik dengan tertawa. "Hei, di mana kakak pertama?" "Ah, kau ini," kata si pembawa kera. "Baru bertemu sudah menyebut kami sebagai gelandangan." Wan Er menjawab galak, "Siapa pula yang menyuruh kalian bersembunyi di dalam rumah minum seperti gelandangan?" "Hei, aku bertanya di mana kakak pertama." Lagi-lagi soal kakak pertama," sahut si pembawa kera. "Mengapa kau tidak pernah menanyakan kabar kakak keenammu ini? Kau sendiri ada di sini, tidak mati, juga tidak sekarat." "Untuk apa aku bertanya keadaanmu?" kata Wan Er sambil menghentakkan kaki. "Hahaha. Kakak pertama tidak mati, juga tidak sekarat. Untuk apa kau bertanya keadaannya?" sahut si pembawa kera sambil tertawa. "Sudahlah, aku tidak sudi bicara denganmu lagi. Aku tanya kakak keempat saja." "Hanya dia satu-satunya orang baik di sini," jawab Wan Er. Belum sempat si kakak keempat menjawab, terdengar gemuruh tawa saudara-saudaranya yang lain. "Hahaha, cuma kakak keempat yang baik. Kami sisanya penjahat semua." "Hei, kakak keempat, jangan katakan kepadanya," ujar si pembawa kera. "Kalau kakak keempat tidak boleh menjawab, aku juga tidak sudi bercerita kepada kalian tentang pengalaman hebat yang kualami bersama kakak kedua," sahut Wan Er. Laki-laki yang berdandan seperti kuli alias si kakak keempat sejak awal memang tidak ikut bergelak tawa bersama yang lain. Sepertinya ia memang seorang pendiam dan baik hati. Orang itu lantas berkata, "Kami berpisah di kota Hengyang. Mungkin saat ini kakak pertama sudah sehat dan menyusul kemari." Bersambung ke jilid 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.